hingga membuat terjadi interaksi antara guru dengan siswanya, begitu Mbak. Ya, ada lagi yang mau berpendapat selain dari Ibu Dwi Rahayu? Satu lagi aja. Satu lagi, Bapak Ibu. Ada? Ibu Fania saya sangat kenal. Ibu Kristina Indarsih itu angkat tangan. Kristina, oh ya Bu Kristina. Menurut saya media itu adalah alat atau sarana yang digunakan pengajar atau fasilitator untuk membantu dalam menyampaikan materi, untuk mempermudah, untuk menjelaskan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Iya, dari dua pendapat teman-teman guru tadi, memang media itu adalah alat. Jadi apapun yang ada sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran menjadi efektif. Nah, itu kuncinya, menjadi efektif. Nah, apa saja lingkup media? Mungkin Kakak Juli bisa bantu saya untuk share screen untuk ini. Saya hanya mereview ya dari apa yang sudah teman-teman guru ketahui tentang media. Jadi media itu yang sebelum ini Kak Juli ya. Yeah. Nah, banyak ahli yang mengklasifikasikan media ini. Jadi ada media cetak. Media cetak itu buku, bisa brosur, bisa koran. Nah, ada media pameran, media realia yang biasa kita lihat digunakan untuk pendidikan dasar. Ada model, ada diorama, biasanya kita berkunjung melihat diorama tentang sejarah. Nah, ada poster. Nah, poster ini sebetulnya menarik ya. Ada yang bisa ditempel-tempel di mading, ditempel di sekitar di kelas, sehingga apalagi dengan tematik, temanya sekarang apa, itu kita bisa tempel poster. Untuk media audio, itu kita bisa membuat dongeng yang sudah kita rekam, itu bisa diputarkan kembali. Terus yang sangat krusial untuk pendidikan dasar itu membaca nyaring. Itu salah satu contoh untuk media audio. Ada media grafis, banyak ragam media grafis. Ada gambar bergerak, ini video. Ini sangat diminati oleh anak-anak karena sangat real. Mereka melihat, mereka bisa mengamati. Multimedia juga, itu video yang dalam proses itu kita membuatnya itu ada beberapa tahapan, tetapi begitu sudah selesai, itu akan sangat efektif untuk digunakan. Nah, sekarang dengan situasi sekarang, itu media berbasis web itu sedang tren. Nah, kembali lagi, seperti apa media yang kita siapkan tersebut? Ya, lanjut Kak Juli. Nah, untuk media, itu kan ada media yang sudah tersedia ya. Media yang sudah tersedia itu mungkin ada beberapa lembaga yang sudah menyiapkan dan kita bisa mengembangkan. Nah, dalam proses memilih media itu yang perlu kita perhatikan adalah apakah media yang tersedia itu memang bisa diakses oleh anak-anak kita. Apakah bisa dimanfaatkan dengan teknologi? Kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang memerlukan elektronik dan segala macam, berarti ada
pilihan media lain yang dari tadi yang sudah kita lihat, bisa poster, bisa apapun. Nah, ada media yang sudah tersedia, tetapi perlu biaya besar. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Apakah kita akan membelinya atau akan lebih efisien kalau kita membuat. Nah, bagaimana kita membuat nanti akan kita bahas. Kita juga sejauh mana tadi dikatakan media itu bisa menciptakan interaktif, ada interaksi di dalam media itu. Bukan media yang abstrak, guru direkam, menceritakan kembali hal yang abstrak, bukan seperti itu. Tapi media yang interaktif, yang anak ketika melihat atau ketika melakukan, baik dia bisa berinteraksi dengan diri dia, wah saya harus melakukan ini, saya akan membuat seperti ini. Atau dia bisa berinteraksi juga dengan lingkungan. Nah, bagaimana guru bisa mengembangkan media-media seperti itu atau memilih media yang seperti itu? Yang sangat krusial dalam memilih media, apakah media ini sudah sesuai nih dengan tujuan? Kita tidak bisa keluar dari kompetensi dasar yang sudah kita kembangkan dengan indikator-indikatornya. Kita sudah membuat capek-capek, tetapi tidak mencapai indikatornya. Nah, itu pertimbangan kita dalam memilih media. Media itu dia tidak berdiri sendiri. Pasti dia terkait dengan strategi pembelajaran kita. Apakah kita akan membuat dia menjadi media belajar mandiri, berarti kita mendesainnya dengan sangat baik, sehingga media ini bisa digunakan belajar mandiri. Kembali lagi kita kaitkan dengan situasi sekarang, media mandiri, belajar mandiri ini sepertinya ini yang dibutuhkan. Nah, bagaimana guru membuat media-media yang bisa digunakan secara mandiri oleh anak-anak. Nah, ada juga media yang itu perlu bantuan guru. Nah, kembali lagi kita lihat bagaimana interaksi guru dengan siswanya dan bagaimana si posisi media ini dapat digunakan. Bisa media ini sudah dirancang, digunakan sebelum pembelajaran dimulai, itu sudah diberikan kepada anak-anak. Ada juga komunikasi antara guru dengan orang tua untuk menyiapkan apa sih yang diperlukan oleh anak. Nah, itu untuk penggunaannya ya. Jadi si media itu sangat terkait dengan strategi pembelajaran kita, metode-metode pembelajaran kita. Nah, sekarang semua pembelajaran yang kita harapkan itu kan berpusat ke siswa. Jadi dengan melakukan, siswa itu akan, pembelajaran itu menjadi bermakna, karena dia mengalami sendiri. Nah, ciptakanlah media-media yang anak aktif untuk melakukannya. Itu untuk pembelajaran di rumah ya, pelajaran mandiri. Satu hal yang menarik, media ini sebetulnya juga menjadi lahan penelitian buat teman-teman. Karena seorang guru itu kan diharapkan bisa melakukan penelitian. Nah, kenapa tidak kita jadikan itu sebagai lahan penelitian? Ketika mencobakan sesuatu media, itu bisa penelitian tindakan kelas, bisa penelitian pengembangan, dan bisa eksperimen. Nah, ini kan media secara umum. Bagaimana media untuk matematika, nah itu saya serahkan kepada ahlinya.
Begitu Kakak Julie. Baik, terima kasih banyak Bu Murni, penjelasan yang luar biasa ya Bapak Ibu Guru, dijelaskan secara singkat, tapi dapat ya di kita semua ya. Kalau tadi mungkin aku yang mau highlight dari Bu Murni, tadi Bu Murni sempat bilang media bukan cuma direkam, guru berbicara direkam ya Bu, tapi ada interaksi juga dari anak murid sehingga mereka bisa merasakan ya Bu, dan lebih bermakna ya. Iya, Iya, baik. betul Kak Julie. Baik, kalau tadi Ibu, tadi juga sudah ada yang menyampaikan secara langsung, tadi di kolom chat kita lihat juga sudah ada yang menjawab pertanyaan Ibu, dibilang juga oleh Pak John, media pembelajaran adalah alat bantu yang mendukung pembelajaran di kelas, lalu dibilang juga dari Ibu Rani, alat peraga atau alat bantu dalam pembelajaran. Betul banget ya Bapak Ibu Guru, seperti yang tadi Bu Murni sampaikan. Ya, mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya, yang kita maksud dengan alat bantu, sebetulnya bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi dia sudah menjadi roh dari pembelajaran itu sendiri. Karena dari yang abstrak bisa menjadi konkret dengan media itu, dan betul-betul sangat memudahkan siswa dalam belajar. Tentu juga memudahkan guru dalam mengajar. Itu salah satu fungsi dari media itu. Iya, baik Bu. Berarti memang penting banget ya Bu, penggunaan media, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya Bu? Iya, sangat penting. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Murni. Selanjutnya, tadi Bu Murni juga sudah sampaikan, kita akan membahas lebih dalam lagi, khususnya dalam pembelajaran matematika. Ya, pagi Bu Clara, mungkin Bu Clara boleh langsung sampaikan, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran matematika itu sendiri, Bu. Ya, terima kasih Kak Juli. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang tetap semangat gitu ya, Sabtu-Sabtu gitu mengikuti kegiatan webinar kita. Semoga nanti acara kita ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan kedepannya mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal-hal yang bisa membantu kita memfasilitasi peserta didik, siswa yang menjadi tanggung jawab kita agar mereka tetap bisa belajar dengan baik pada masa pandemi. Karena saya dengar-dengar sekolah juga masih belum aktif gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai akhir tahun sepertinya sudah dipastikan mereka masih tinggal di rumah, belajar di rumah. Nah, artinya kita sebagai seorang guru juga harus kreatif nih, apa saja sih yang harus kita fasilitasi agar anak-anak kita itu bisa betul-betul mencapai kompetensi yang diminta atau yang diharapkan gitu. Nah, kalau misalnya pembelajarannya itu tatap muka di kelas, itu kan kita lebih mudah untuk melihat bagaimana proses siswa kita memperoleh pengetahuan. Tetapi ketika di rumah begini kan kita juga pusing gitu ya. Mungkin saya butuh ada pengalaman gitu Bapak Ibu, dari Bapak Ibu sekalian 1-2 orang yang saat ini bagaimana kesulitannya, khususnya di pembelajaran matematika ya. Bagaimana cara Bapak Ibu memastikan bahwa anak-anak itu belajar dengan proses dan supaya memperoleh pengalaman belajar yang memang betul-betul bisa membuat siswanya itu memahami dan menguasai materi. Boleh mediasi ya Mbak Juli. Kalau Bapak Ibu yang ingin pengalamannya seperti apa selama pandemi ini? Karena saya sebagai dosen matematika juga sangat perlu berpikir keras gitu ya untuk menyiasati kondisi seperti ini. Nah, kalau saya kan hadapannya mahasiswa. Kalau Bapak Ibu itu kan anak-anak gitu ya. Itu pasti tantangan tersendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menceritakan pengalamannya selama ini bagaimana dalam masa pandemi ini, apa trik-trik yang Bapak Ibu lakukan? Monggo. Halo. Iya, Bu Dwi Rahayu. Ya, Ya. silakan Ibu.
ini Bu, untuk pengalaman mengajar selama pandemi kemarin, kebetulan saya mengajar anak-anak kelas 5. Nah, di sini waktu pembelajaran dilaksanakan jarak jauh seperti ini pertama kali, terutama diri saya itu merasa bingung bagaimana menyampaikan suatu materi itu. Sedangkan ini belum dipelajari dengan anak-anak. Takutnya nanti anak-anak tidak jelas karena juga ada beberapa keluhan dari orang tua, pelajarannya sekarang sulit. Saya belum memahami seperti itu. Nah, akhirnya saya menggunakan cara kalau pertama itu kan kita harus menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan misalnya menggunakan Zoom seperti ini. Tetapi itu pun juga saya merasakan anak-anak belum jelas sekali. Lalu dengan Zoom seperti ini setelah itu saya memberi tugas seperti kemarin itu terakhir itu kita mempelajari tentang bangun datar, bangun ruang, terus jaring-jaring dan volumenya itu. Lalu saya hanya memberi tugas lewat tulisan-tulisan anak-anak. Saya harapkan dengan anak-anak melaksanakan tugas mencari volume itu, saya suruh membuat lalu mengukur pakai penggaris. Saya harapannya anak-anak itu paham gitu. Nah, setelah itu saya untuk mengetahui bahwa anak-anak itu sudah jelas, itu anak-anak saya minta untuk membuat video menerangkan begitu. Lalu dikirim ke saya, lalu saya lihat. Setelah itu saya memberikan soal-soal latihan, apakah anak-anak ini sudah paham seperti itu. Nah, itu pengalaman dari saya, Ibu, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi Rahayu. Oke, mungkin ada satu lagi yang mau men-sharekan, menceritakan pengalamannya. Monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu satu lagi. Tidak ada ya? Oke. Berarti memang mungkin Bapak Ibu juga mengalami kesulitan yang sama dengan kami gitu ya. Bagaimana menyiasati kondisi saat ini. Oke Bapak Ibu. Saya sedang mengirimkan materi saya. Gitu. Materi saya nanti bisa saja dilihat. Tapi ini sedang proses ya Bapak Ibu. Sedang proses untuk upload. Karena waktu saya berapa menit ya Mbak Julia? Ya Bu, waktu saya berapa menit ini? 15 sampai 20 masih bisa Bu. Ya, karena saya mau, jadi silakan saja untuk materi, Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat ya, sedang proses upload. Saya mau ini menawarkan kepada Bapak Ibu atau juga istilahnya kita coba bersama-sama mencari jalan keluar. Nah, apakah yang saya ceritakan di forum ini itu betul-betul bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kita akan bisa mendiskusikan hal-hal terlebih lanjut gitu. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan oleh Bu Dwi Rahayu gitu ya, bahwa kita saat ini kebanyakan dosen dan guru itu mengajar dengan membuat video conference seperti ini. Jadi menggunakan beberapa aplikasi yang bisa di mana peserta didik kita bisa melihat kita, gurunya menjelaskan. Tetapi hal itu juga tidak dapat memastikan, tidak dapat menjadi jaminan apakah siswa kita bisa memahami, karena beberapa kasus juga saya menggunakan metode seperti ini itu juga tidak membawa dampak yang signifikan gitu kan. Jadi mencoba berbagai cara gitu ya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman saya itu kemudian
Nah ini kalau anak mahasiswa, SMP, SMA mungkin masih muda lah. Kalau anak SD itu bagaimana? Itu kan tantangannya luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Nah kebetulan kemudian ada satu mata kuliah saya itu yang memang mengembangkan berbagai media pembelajaran matematika gitu ya. Mata kuliahnya namanya praktikum matematika. Nah, mahasiswa itu ternyata mengembangkan berbagai banyak media yang sekiranya bisa membantu Bapak Ibu guru di dalam mengajarkan matematika. Karena begini Bapak Ibu, matematika itu sebenarnya bukan hanya sekedar produk yang harus kita berikan kepada anak, tetapi dia juga harus matematika itu hanya alat untuk siswa memiliki pengetahuan matematika, memiliki keterampilan matematika, dan dia juga harus jadi sangat menghargai kegunaan matematika. Jadi sebenarnya matematika itu tidak bisa kita berikan dengan begitu saja. Ini loh materinya, ini cara penyelesaian soal-soalnya, lalu ini cara mengaplikasikannya. Siswa itu membutuhkan banyak pengalaman belajar, banyak juga variasi. Jadi satu konsep itu bisa bermacam-macam. Apalagi begini Bapak Ibu, kondisi sekarang itu sangat berbeda dengan kondisi kita zaman dahulu. Pengalaman anak-anak itu sangat beragam. Konsep yang mereka miliki sangat beragam. Karena mereka itu dibesarkan dalam teknologi yang luar biasa. Yang mereka bisa memilih mana yang lebih cocok dengan kepribadian, minat, dan bakatnya mereka. Sehingga guru itu bisa sangat, dalam satu kelas itu bisa sangat bervariasi. Kalau satu cara yang kita lakukan itu belum tentu dapat dimiliki atau dapat memudahkan pemahaman siswa satu kelas. Misalnya dengan Bu Dwi Rahayu tadi ya, dengan cara seperti itu, mungkin hanya beberapa siswa yang paham. Tetapi misalnya anak-anak yang tidak memiliki visual yang baik, anak-anak yang tidak memiliki spasial yang baik, itu bisa sangat kesulitan dengan cara yang dilakukan dalam menggunakan hal seperti itu. Jadi guru itu harus menyiapkan banyak hal supaya siswa itu bisa memiliki banyak pengalaman belajar hanya untuk satu konsep. Nah, kebetulan jadi nanti saya akan berikan contohnya. Mungkin ada banyak hal. Misalnya kita mau mengajarkan tentang bangun datar. Biasanya kalau pengenalan bangun datar, guru-guru kan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini yang bangun datar persegi panjang, ini segitiga, dan lain sebagainya. Setelah itu diajarkan unsur-unsurnya ini, gitu kan? Kemudian ada latihan soal. Atau ada Bapak Ibu yang punya strategi yang berbeda. Ini secara umum yang biasanya saya temukan. Bagaimana mengajarkan bangun datar. Mungkin Bapak Ibu ada yang ide, bisa di-sharingkan di sini bagaimana mengajarkan bangun datar. Apakah sama dengan yang saya ceritakan? Mari Bapak Ibu. Pak John guru SD atau halo Pak John? Di unmute dulu Pak mikrofonnya. Oh ya. Bapak guru SD kah? Nah, saya guru SMA, Bu. Oh, guru SMA. Berarti tidak ada masalah ya, karena anak kan lebih sudah relatif lebih dewasa, terus lebih mereka juga pasti dengan teknologi juga tidak ada masalah gitu ya. Jadi masalahnya di sini ada juga Bu, kadang signalnya nggak sampai ke rumahnya.
Ya, karena sinyal Karena ya. di daerah kami ini daerah pegunungan, daerah Danau Toba. Mhm. Nah, jadi Mhm. ada sebagian itu daerah belum sampai jaringan internet. Nah, disitulah Oke, oke, oke. kewalahan gitu. Oke. Jadi, tapi secara proses tidak ada masalah ya Pak. Nah, Anak-anak tidak ada bisa masalah. memahami dengan baik ya. Ya, Luar memahami biasa. dengan baik ya. Oke, mungkin ini Bu Yuliana Nani nih ada keterangan SD-nya mungkin bisa membantu Ibu Yuliana. Iya, Bu Yuliana. Ya, oh saya masih ada tulisan SD ya karena Iya. Karena saya ini bidangnya matematika SD, Bu. Jadi saya harus mencari teman ini. Iya, iya. Tapi Ibu Yuliana boleh dibuka kameranya Ibu supaya saya bisa melihat. iya, iya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu guru pagi. SD kah? Saya guru SD, ya betul. Oke. SD di mana ya? Saya Regina Pacis, Bu. Oh, Regina Pacis. Ya, ya, ya. Silakan Ibu, bagaimana pengalamannya? Oh, kalau pengalaman saya mengajar bangun datar sama seperti Ibu tadi, saya kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Cuma kalau pengalaman saya mengajar matematika kemarin kan memang kami masih mengalami kesulitan ya Bu ya untuk matematika. Cuman yang saya lakukan adalah saya melakukan presentasi Bu, karena memang dengan berjalannya waktu kan kami belum punya alat yang untuk seperti misalnya tablet itu kan belum ada ya, tapi mungkin kesininya kemarin kami sudah berusaha memakai itu. Tapi kemarin yang pengalaman yang kami lakukan, sebelum ada alat itu kami presentasi, kemudian sama seperti di kelas saya menjelaskan apa yang saya ajarkan, hanya perbedaannya anak tidak ada di depan saya langsung, tapi melalui Meet begini. Jadi saya menjelaskan melalui presentasi seperti itu, kemudian anak yang tidak mengerti bisa melalui chat itu, kemudian saya jelaskan ulang begitu. Iya, iya, oke, oke. Jadi selama ini masih cukup membantu ya, Bu? Iya, Bu Yuliana, jadi ya? Ya sepertinya orang tua juga sudah puas sih dengan adanya masa seperti ini, dengan yang dilakukan guru-guru Regina Pacis sepertinya sudah cukup puas. Tapi dengan berjalannya waktu kami juga mencari inovasi-inovasi baru dengan menggunakan tablet itu tadi nantinya ke depan. Itu yang kami lakukan, iya. Iya, boleh izin sebentar, saya mau ambil alat peraga dulu ya Bapak Ibu. Oh iya. Tunggu sebentar. Mohon maaf, ternyata ada ide, sebentar. Iya, Bapak Ibu. Rata-rata guru mengajarkannya seperti itu, dan saya menemukan beberapa kasus siswa itu tidak memahami unsur-unsur dari bangun datar. Contohnya seperti ini, Bu. Saya pernah menemukan ada beberapa anak seperti ini. Ibu melihat post-it yang saya pegang? Ya, Bu, lihat, Bu. Iya. Saya tanyakan, ini sudutnya ada berapa gitu ya? Nah, anak tersebut menjawab sudutnya ada 5. Nah, itu kan berarti dia salah konsep ya, Bapak Ibu. Ketika saya, jadi seperti itu. Padahal kan ini sudutnya lebih dari 5, karena ada 1, 2 yang di sini. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, artinya anak-anak itu butuh pengalaman, Bapak Ibu. Tidak hanya bisa kita tunjukkan bahwa segi 4 itu titik sudutnya 4, bahwa segi 3, jadi harus ada banyak, bahwa ini loh yang disebut titik sudut. Ini yang namanya sisi. Nah, kemudian kita juga bisa misalnya selain, jadi ada banyak hal yang harus kita pastikan bahwa anak-anak itu memang memahami.
Contohnya salah satunya adalah dengan cara mencoba melipat. Misalnya saya memiliki kertas seperti ini, anak-anak diminta untuk melipat menjadi persegi panjang. Nah, artinya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memiliki pengalaman persegi panjang itu seperti apa. Ya, kemudian dari persegi panjang bisa dibentuk menjadi persegi, menjadi jajar genjang, dan seterusnya. Nah, cara-cara seperti itu merupakan salah satu cara untuk memastikan anak-anak betul-betul memahami apa unsur-unsur dari bangun datar. Mungkin Mbak Juli bisa bantu sharekan video, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini video yang dibuat anak-anak mahasiswa saya, proses bagaimana cara melipat persegi panjang menjadi beberapa bangun datar yang lainnya. Bisa Mbak Juli? Iya, sebentar ya Bu. Ya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Ini masih yang galang ya Bu? Bukan Mbak, bukan yang itu Mbak, yang Ini relasi, bukan, yang iya, relasi. udah terlihat belum Bu di layar? Ini bukan, ini the farm Mbak. Ini yang the farm. Oh, bentar di Video saya. yang relasi, Ya. yang melipat lagi. Tunggu sebentar ya. Ya, ini. Oke. Sudah tampil, Bu? Iya. Sudah kelihatan? Oke. Bapak Ibu yang lain bagaimana, bisa terlihat kah? Sudah Sudah, terlihat. Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya. Ini adalah salah satu ide dari saya dan mahasiswa saya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah dikompil ya menjadi ini, nanti dari melihat video ini sebenarnya anak-anak bisa diminta untuk menirikan kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa ini. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar memberikan apa ya istilahnya secara verbal memberitahu gitu kan, ini loh yang namanya, tapi juga kita bisa memberikan contoh-contoh lalu membolehkan mereka memiliki pengalaman itu dengan cara-cara seperti ini. Cukup kali ya Mbak Julia? Oh iya, baik Bu. Nah, selain itu Bapak Ibu, sekarang ini anak-anak itu juga kondisinya apa ya? Mereka itu adalah generasi yang istilahnya kalau bisa itu fun belajarnya, santai belajarnya, jangan repot-repot gitu kan. Nah, kadang-kala apalagi matematika ya Bapak Ibu setuju kalau matematika itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh anak-anak ya. Anak saya itu dosen matematika, tapi 2 anak saya tidak suka matematika. Boleh responnya nih, apakah kondisi saya sama dengan Bapak Ibu? Nah, sama kita, Bu. Sama ya. Ya. Oh, saya itu dosen matematika, tapi anak saya sangat benci dengan matematika. Jadi, nah, hal-hal seperti itu, bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat anak kita itu dengan senang hati belajar. Nah, mungkin salah satunya adalah media game yang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tadi pagi bersama Mbak Juli sudah mencoba mau menunjukkan gamenya, tetapi kayaknya Zoom ini tidak memfasilitasi. Jadi ada cuplikan video review video tentang penjelasan game. Jadi setelah kegiatan melipat, Bapak Ibu juga bisa meminta mereka bermain game. Nah, ini salah satu game, kebetulan ada banyak game yang dikembangkan mengenai bangun datar ini. Mbak Juli bisa share yang video The Farm. The Farm ini, game ini kayaknya juga adalah game yang untuk menjelaskan unsur-unsur bangun datar. Boleh di-share Mbak Juli untuk The Farm ya. Ya, gamenya sendiri sulit saya sharekan di sini, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat review gamenya di Med TV, dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk menggunakannya dalam proses pembelajaran, boleh menghubungi kami.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Ini ya Bu. Belum. Oh, ya. Mungkin linknya bisa dikirim ke meeting chat kali ya Mbak. Saya coba Ya, ini saya kirim Bu. Oh ya. Nah seperti ini Bu, Bapak Ibu, ini adalah game yang dikembangkan oleh mahasiswa kami. Agak terputus-putus ya, tapi Bapak Ibu nanti Mbak Juli akan kirim linknya ke meeting chat room supaya bisa mungkin dilihatkan di gamenya saja Mbak Juli. Iya, di gamenya saja. Nah, kalau misalnya anak-anak tuh belajar melalui game seperti ini, itu rasanya kita juga nggak perlu repot-repot gitu ya, menyuruh-nyuruh atau meminta anak-anak untuk belajar karena pada dasarnya mereka. Tapi ada kekhawatiran Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak itu nge-game kan belum tahu Bu itu materinya apa. Yang penting Bapak Ibu adalah mereka itu menjadikan pengetahuan itu menjadi miliknya. Ada pengalaman, saya pernah mendampingi siswa SD untuk kegiatan Olimpiade Matematika. Dia itu sangat cerdas, menyelesaikan soal-soal yang Olimpiade Matematika itu kan juga bukan soal-soal yang biasa, artinya dia membutuhkan pemikiran yang tingkat tinggi. Nah, dia mampu menyelesaikannya, tetapi tidak, kalau ditanya bagaimana caranya, itu tidak bisa. Nah, sebenarnya hal seperti itu sebenarnya artinya dia memiliki banyak pengalaman, jadi dia bingung mau menjelaskannya dari aspek mana, karena dia memahami materi itu dari banyak pengalaman. Sehingga dia mau yang dilihat dari aspek yang mana. Yang penting Bapak Ibu sebenarnya adalah kita memastikan saja bahwa anak-anak itu bisa menggunakan konsep-konsep itu dalam penyelesaian soal-soal, dalam soal-soal pemecahan masalah, dan yang terpenting adalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak kita yang pandai matematika, tetapi tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pandai berhitung, ya, tetapi masih bisa diakali oleh penjual misalnya, artinya dia juga tidak cerdas secara matematika, gitu ya. Jadi seperti itu, kita harus memberikan banyak pengalaman. Jadi game ini ceritanya adalah si anak diminta untuk membuat pagar. Nah, sepertinya kalau tidak salah ini sudah unsur-unsur dan luas kalau nggak salah ini. Seperti ini contohnya. Ya, jadi banyak hal dari mulai kegiatan yang sangat sederhana dengan melipat, boleh di stop sharing Mbak Juni. Ya. Dengan kegiatan melipat, lalu dengan main game, gitu. Nah, ada lagi Bapak Ibu satu pengalaman yang bisa kita berikan. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kita harus mampu memfasilitasi anak untuk bisa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan media yang dikembangkan oleh mahasiswa saya juga. Ini buku cerita tentang matematika. Nah, ini cocok sekali kalau untuk anak kelas rendah, ya, sangat cocok. Nah, kalau dari SMA sebenarnya bisa loh, bisa diinikan ya Pak John. Silahkan, semoga ini menjadi inspirasi Bapak untuk bagaimana memfasilitasi anak-anak Bapak yang SMA itu untuk bisa lebih memahami materi. Jadi misalnya mereka disuruh bikin video presentasi, disuruh bikin karena hal-hal yang seperti animasi untuk menjelaskan materi tersebut itu juga merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan kalau buat anak-anak SMA dengan pengetahuan dan kemampuan IT-nya mereka. Atau video TikTok. Nah, ini kan sekarang video TikTok kan sedang laku banget ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak SMA boleh tuh diminta untuk membuat jelaskan konsep ini dengan video TikTok. Beberapa kapan-kapan kita bisa sharingkan itu Pak John untuk yang anak-anak yang tinggi saat ini. Saya fokus untuk yang anak SD dulu ya.
Mbak Juli bisa di-share-kan buku ceritanya? Iya, sudah terlihat, Ibu? Di saya belum. Oke. Coba di beberapa halaman ini tentang, ini untuk, kalau tidak salah ini untuk anak kelas 1, kelas 2. Ya, ini tentang buku cerita. Nah, mungkin pada saat dia membeli ikan, Mbak Juli. Satu lagi, slide. Bapak Ibu jelas ya kelihatan bukunya? Ya, Ini ya, Bu? Iya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, Bapak Ibu misalnya yang, adakah yang kelas rendah? Guru kelas rendah? Ya, mungkin Bapak Ibu yang bukan mengajar di kelas 1 dan kelas 2 nanti bisa share ke teman-temannya bahwa ini bisa digunakan untuk mengajarkan matematika. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu kalau diajari matematika, kita hari ini akan belajar matematika itu ya langsung begitu kan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengatakan hari ini mendengarkan Ibu membaca cerita ya, wah pasti senang sekali. Padahal di dalamnya itu ada cerita matematika ya. Jadi misalnya ini satu kantong isi, si Galang ini mengatakan bahwa dia pulang dengan 2 kantong yang dia sudah beli gitu kan ya. Satu kantong berisi 10, satu kantong berisi 5, jadi saya dapat 15. Nah, Bapak Ibu ketika menceritakan itu bisa sambil menanyakan, kok jadi 15 ya? Itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kan bisa diinteraktifkan sambil bercerita, sambil berinteraksi. Coba yang bersih-bersih Mbak setelah pulang dia. Si Galang ini pulang. Oke. Nah, ini halaman 11. Aku sudah mempunyai 10 ekor ikan. Ya, jadi mungkin itu tadi di situ ada ikanku jadi 25. Nah, ditanyakan kok bisa jadi 25? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, jadi dari cerita itu bisa kita kaitkan gitu. Nah, artinya sebenarnya kita mengenalkan bahwa matematika itu sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, selain game itu juga sebenarnya Bapak Ibu, game itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak bahwa matematika itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah ditanya sama anak saya, buat apa mah belajar matematika? Wong aku IPS gitu kan. Saya ini mau masuk IPS saja. Itu yang satu. Yang satunya, saya mau ke musik mama, saya nggak mau belajar matematika buat apa? Nah, padahal bermain musik, mau ke IPS, mau kemanapun, itu semuanya menggunakan matematika. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena kita selalu fokus pada materi, pada angka, pada geometri, tidak fokus kepada alur penalarannya. Ya, pola berpikirnya, kreatif, kritis, itu sebenarnya ada di dalam matematika. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa matematika itu bukan produk yang harus kita kasih kepada anak, tetapi matematika itu adalah sarana, alat supaya anak-anak memiliki produk tersebut. Begitu. Sepertinya cukup semua ya dari yang saya sharingkan ini. Bapak Ibu bisa, semoga ini menginspirasi Bapak Ibu semua ya. Jadi dan kita bisa diskusikan lebih lanjut lah nanti ke depannya. Apa yang mau kita kembangkan bersama supaya membantu Bapak Ibu di rumah untuk memastikan anak-anaknya memiliki pengalaman belajar mengenai matematika dengan tepat dan mudah seperti itu. Materi saya sudah saya upload tadi kayaknya sudah ada. Iya. Nanti silahkan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Juli, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Clara penjelasannya. Ya Bapak Ibu Guru, tadi Bu Clara sudah sempat ya share ke kita bersama-sama beberapa produk juga, yang beberapa media yang tentunya bisa membantu pembelajaran matematika lebih bermakna, lebih seru, dan anak-anak jadi lebih cinta matematika ya Bu.
tidak Iya. menganggap matematika itu yang menyeramkan ya. Iya, matematika itu harus menyenangkan. Saya Betul. motonya itu untuk anak-anak mahasiswa saya, kamu harus membuat matematika itu menyenangkan, fun. Betul. Karena kadang banyak ya Bu yang udah dengar, di sini pelajaran matematika, ya matematika lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Dan dengan tadi yang sudah dijelaskan Bu Clara, harapannya kita bisa lebih mengembangkan berbagai media, menggunakan media untuk pembelajaran matematika lebih bermakna dan anak-anak bisa mengikuti prosesnya ya Bu, dan mengalami secara langsung. Iya, Bapak Ibu Guru, tadi kalau kita lihat memang pasti dalam pengembangan media itu butuh waktu yang cukup lama ya, tidak instan, tidak langsung bisa jadi. Bahkan Bu Murni juga sudah menyampaikan bahwa media itu ada yang tersedia dan ada yang harus dikembangkan. Dan salah satu pembicara kita hari ini, beliau adalah salah satu ketua program dari kejarcita.id, di mana platform ini telah menyediakan berbagai media yang nantinya bisa membantu kita, para guru, untuk membantu dalam proses pembelajaran. Untuk itu kita mau langsung tahu lebih dalam lagi dari Mbak Eka Purwati. Halo Mbak Eka, selamat pagi. Halo Kak Juli, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya sapa dulu Bapak Ibu semuanya ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, semoga masih tetap semangat ya. Semangat. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Oke, Mbak Eka. mungkin bisa langsung di-sharingkan Kak Juli untuk PPT-nya. Iya, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin selama pandemi kemarin banyak yang sudah menggunakan berbagai macam media untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Murni, boleh di slideshow Kak Juli? Iya, baik, lagi proses, Mbak. Oke. Sudah? Mungkin butuh waktu. Ya, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Murni bahwa media itu ada yang sudah disediakan oleh beberapa lembaga dan juga ada yang butuh pengembangan. Dan saya di sini mungkin lebih ke media yang sudah dikembangkan gitu. Mungkin bisa masuk ke slide 2 Kak Juli. Mungkin Kak Juli perlu enable editing dulu. Oh, oke. Biar bisa slideshow. Iya, maaf ya Bapak Ibu Guru. Sebentar. Mungkin Bapak dan Ibu sejauh kegiatan belajar online kemarin ada yang sudah pernah mencoba untuk menggunakan teknologi pendidikan, Pak Bu? Belum ya. Oh, belum. Kita paling menyiapkan sendiri, kita buat kayak PowerPoint terus disampaikan ke anak-anak seperti itu ya Mbak Eka ya. Memang karena tuntutannya dari sekolah harus mengembangkan sendiri atau pengen atau karena belum ada informasi ke arah situ, Bu? Memang kemarin kita diminta untuk kreativitas guru dalam menyampaikan materi kepada anak-anak karena dengan situasi seperti ini, pokoknya bagaimana cara guru menyampaikan materi ke anak-anak, anak-anak bisa paham, bisa mengerti begitu. Oke, Dan baik, anak seperti tadi yang dikatakan itu, bagaimana juga anak-anak itu tetap nyaman gitu. Oke, baik. Sebenarnya bagus. Saya juga setuju sih di sini guru harus mengembangkan media sendiri karena yang tahu kebutuhan siswanya itu memang guru sendiri gitu. Nah, kebetulan kan memang banyak sekali media yang sudah dikembangkan. Sebelum saya minta izin untuk mengenalkan Kejar Cita terlebih dahulu. Di sini Kejar Cita bukan sponsor dari acara ini ya Bapak Ibu, tapi karena kebetulan saya dulu juga alumni dari Atmajaya, kemudian saya pernah melakukan pengembangan, dan kebetulan sekarang di dunia kerja saya juga melakukan penelitian pengembangan di satu lembaga gitu. Nah, Kejar Cita sendiri itu merupakan suatu teknologi pendidikan yang arahnya itu lebih ke sosial. Jadi visi kita itu untuk menyebarluaskan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Dan hampir dari 80% konten yang kami sediakan itu dibuka publik dan bisa diakses free oleh Bapak dan Ibu guru. Tujuannya biar apa yang sudah kami kembangkan itu memang bermanfaat untuk guru dan juga siswa gitu.
Nah, kemudian apa aja sih fitur-fitur yang ada di sini yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu? Yang pertama itu ada bank soal. Di sini sebagai sumber referensi kumpulan-kumpulan soal yang bisa oleh Bapak Ibu. Kemudian ada kuis di situ. Nah, dari bank soal ini nanti bisa dijadikan kuis, nanti di-share ke anak-anak. Sebentar Kak Juli, ya. Di-share untuk anak-anak untuk latihan soal. Nah, nantinya itu nilainya juga bisa langsung ke guru gitu. Bisa dijadikan analisis sejauh mana sih materi yang sudah dipahami siswa. Tapi mungkin ini tahap setelah Bapak Ibu guru itu menjelaskan terkait dengan apa ya, aplikasi nyatanya ke anak-anak baru diuji melalui soal-soal ini gitu. Kemudian berikutnya ada next Kak Juli, ya ada modul materi. Nah, di modul materi sendiri ini kita menyiapkan lembar kerja, khususnya ini untuk anak-anak kelas bawah, kelas 1 sampai 3. Jadi bisa di print out, terus dikerjakan sendiri di rumah ya maupun di sekolah sama anak-anak. Dan juga ada rangkuman materi di dalamnya, karena sejauh ini mungkin di K13 itu materi yang tersedia belum terlalu lengkap. Explore, kemudian mencari dari berbagai sumber lainnya gitu. Di sini kami mencoba untuk memfasilitasi anak-anak di materinya ini gitu. Kemudian next Kak. Ya, selanjutnya itu ada fitur presensi. Di sini itu ada presensi online sih khususnya. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk tatap muka langsung gitu. Terus next. Ya, nah di sini juga ada video. Jadi video sendiri itu lebih untuk memfasilitasi anak-anak karena mungkin kalau dari tulisan aja anak-anak itu belum paham gitu. Dan di sini kita coba untuk mengaplikasikannya ke video untuk anak-anak yang sukanya itu belajar audio visual gitu. Jadi bisa lebih paham gitu. Nah, selain untuk pembahasan soal, kita juga menyediakan untuk life skill dan juga untuk pengetahuan umum. Berikutnya Kak Juli. Next, ya di satu fiturnya lagi itu ada Q&A. Mungkin belum terlihat Kak. Ya, di Q&A ini lebih memfasilitasi anak-anak untuk bertanya apabila mereka itu punya kesulitan dalam suatu materi, terus butuh penjelasan lebih, tapi belum bisa bertemu langsung dengan guru. Jadi kita hubungkan dengan tutor maupun dengan guru untuk membantu menjelaskan. Nah, semua fitur yang ada di Kejar Cita ini sudah melalui tahap dari penelitian dan pengembangan. Ini membutuhkan proses yang panjang, dan kita juga terus melakukan evaluasi secara berkala gitu. Kemudian berikutnya Kak. Ya, ini sekilas tampilan yang ada di platform Kejar Cita dan juga video-video yang ada di channel YouTube-nya Kejar Cita ini dibuka free semuanya. Kemudian next Kak. Oke, bagaimana sih tanggapan kita? Sebenarnya udah banyak sekali media pembelajaran yang disiapkan oleh berbagai lembaga. Saya yakin setiap lembaga itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu itu masih kekurangan waktu, pasti ada waktu, tapi mungkin nggak setiap hari bisa mengembangkan media. Sebenarnya ada media yang sudah disediakan, itu bisa menjadi salah satu sumber referensi. Nah, karena setiap platform itu pasti punya keunggulan masing-masing, sebaiknya sih Bapak Ibu banyak explore, dalami materi konten-konten yang ada di dalamnya, kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin yang perlu ditegaskan di sini adalah kalau media pembelajaran yang seperti ini berbasis teknologi, mungkin cocok di suatu daerah, misalkan kayak di kota dengan infrastruktur yang lengkap, tapi untuk di daerah belum tentu. Seperti yang tadi Pak John sampaikan, ternyata masih ada yang sinyal nih, jadi kesulitan karena jaringan gitu. Nah, mungkin ini kurang cocok untuk daerah-daerah tersebut, jadi mau nggak mau memang guru harus mengembangkan medianya sendiri. Next, Kak Juli. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengembangkan media-media mulai dari kuliah sampai sekarang, sebenarnya mengembangkan media itu menyenangkan, punya kepuasan tersendiri ketika apa yang sudah kita kembangkan itu bisa dipakai oleh anak-anak, dirasakan manfaatnya oleh anak-anak gitu. Jadi ada suatu, ya saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah ngalamin ketika melihat anak didiknya itu jadi orang sukses, itu kayak
pokoknya kebahagiaannya itu nggak bisa dibayarin sama apapun. Sama dengan pengembangan media ini. Kayak kalau media kita itu dipakai sama anak-anak ataupun sama guru lain itu, wah udah kepuasannya itu nggak bisa dibayar deh pokoknya kayak gitu sih. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang pengen sekali ada sumber inspirasi, bingung nih mau cari materi apa, kemudian mengembangkannya medianya itu seperti apa. Next, Kak Juli. Ya, nanti bisa dapat referensi mungkin dari Met TV. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti Bu Clara yang bisa jelasin. Oke, dan terakhir dari saya mengambil kutipan dari Napoleon Hill tentang mungkin lebih ke pengembangan. Jadi jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu, mulailah dimanapun Anda berada dan dengan alat sederhana mungkin. Karena nanti dengan alat sederhana pasti akan tercipta alat yang lebih baik. Jadi pesan saya semangat untuk Bapak dan Ibu guru, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk mengembangkan media. Meskipun sederhana, tapi kalau bermanfaat, saya yakin akan ada motivasi yang lebih besar untuk mengembangkan media yang lebih keren lagi. Semangat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Juli. Kak Juli masih di mute, Kak? Ya. Iya. Iya, Mbak Eka, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi tadi Bapak Ibu udah dengar ya kita bersama bahwa KK ini dari kejarcita.id, salah satu lembaga yang menyediakan berbagai fitur tadi ya Kak, kalau dilihat ya, ada kuis, ada sebagainya, tapi ini khusus masih ranahnya kelas berapa ya Kak, tingkatannya, mungkin biar Bapak Ibu tahu. Kalau sekarang kita lebih ke SD dan juga SMP, lalu untuk pengembangan ke SMA baru kita mulai. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu guru yang mengajar di SD maupun SMP bisa ya nanti Bapak Ibu guru lihat di kejarcita.id ketika mengalami keterbatasan mungkin ya Kak dalam waktu, tapi tadi Kak Eka juga bilang bahwa punya kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengembangkannya. Dan di sini ya terima kasih ya Kak Eka untuk penjelasannya. Dan di sini Bapak Ibu guru telah hadir salah satu guru juga yang sudah mengembangkan khususnya dalam pembelajaran matematika tentunya, media matematika. Langsung saja aku mau sapa, selamat pagi Bu Elsa. Selamat pagi Kak Juli. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, suaranya sedikit kecil ya Bu. Oh iya, sudah lumayan? Halo? Halo. Sudah, oke, iya. Putus-putus Bu, mungkin headsetnya. Belum Bu Elsa? Oke, sudah kedengaran dengan jelas, Cu? Halo? Halo? Ya, oke. Iya, baik Bu Elsa. Tadi kan Kak Eka sudah sempat bilang bahwa ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil mengembangkan media dan melihat anak murid kita ikut menggunakannya ya Bu. Mungkin Ibu Elsa salah satu guru yang juga sudah mengembangkan media dalam pembelajaran matematika, bisa sharing Bu pengalaman dan mungkin pembelajaran apa ya Bu, materi apa yang Ibu kembangkan pada waktu itu? Oke, baik. Terima kasih, Juli. Sebenarnya pasti bukan aku doang ya yang puas banget ketika kita melakukan pengembangan media. Pasti juga di sini teman-teman Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, pasti puas banget ketika sudah melakukan pengembangan media sendiri ya untuk anak-anak didik. Ya, sebenarnya kenapa bikin puas sekali? Karena ketika kita melakukan pengembangan media, kita sudah menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita tetapkan, begitu Kak Juli. Sehingga ketika kita melakukan pengembangan media, sudah bisa dikatakan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai bisa maksimal, begitu. Apalagi ketika kita melakukan pengembangan media, kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak, kita sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga gaya belajar setiap anak-anak. Sehingga ketika kita berikan media pembelajaran yang kita sudah kembangkan, dapat dikatakan pembelajaran lebih bermakna, khususnya pada pembelajaran matematika ini, Kakak Juli. Pembelajarannya pasti ketika saya mau masuk, pasti sudah, aduh, belajar apa ini, Miss Elsa, gitu. Saya pusing, saya nggak mau belajar matematika. Seperti itu pasti banyak sekali dialamin oleh guru-guru, kan. Nah, ketika saya masuk, pertama kali menggunakan media itu, saya bilang, tadi kita belajar matematika, gitu kan. Tapi kita main game, gitu. Wah, mereka langsung antusias sekali, seperti berbeda, begitu, seperti beda.
seperti biasanya hanya menulis di papan tulis dan lain sebagainya begitu. Sehingga ketika saya berikan media yang sudah saya kembangkan, mereka sangat antusias sekali menggunakannya. Mereka bilang, ayo Miss Elsa kembangin lagi, kita lebih baik main game saja, seperti itu. Terus mereka juga sangat, ketika saya evaluasi kembali apa yang sudah dipelajari melalui game itu, anak-anak juga lebih kuat menangkapnya, dan besoknya saya tanyakan lagi, mereka juga masih ingat. Itu puas sekali untuk saya sebagai pengembang media, begitu Kak Juli. Oke, kalau boleh tahu, Ibu Elsa waktu itu mengembangkan medianya dalam materi apa ya, Bu? Iya. Oke, saya mengembangkan media pada materi FPB, karena saya mengembangkan media tersebut berdasarkan analisis kebutuhan guru dan juga analisis kebutuhan siswa, Kak Juli. Kemarin saya juga sempat lihat nih, dari peserta banyak yang nanyain, media apa nih yang cocok untuk materi FPB, seperti itu, FPB dan KPK. Nah, nanti buat teman-teman guru yang pengen tahu lebih lanjutnya tentang game yang sudah saya buat, yang namanya Smart FPB, teman-teman bisa lihat nanti di Med TV, IG Med TV, YouTube Med TV, dan juga mungkin bisa komunikasi lebih lanjut bersama saya ataupun Bu Clara, begitu. Oke deh, luar biasa ya, Bu Elsa. Berarti memang kemarin kan sempat ada Bapak Ibu yang menyampaikan ya bahwa kesulitan dalam FPB KPK. Nanti mungkin bisa lebih lihat lagi ya, lebih lanjut lagi dari media yang sudah dikembangkan oleh Ibu Elsa. Oke Bu, selain itu, apa aja sih media yang sebenarnya Ibu pakai juga selama pandemi ini khususnya ya Bu, dalam pembelajaran matematika? Mungkin boleh di-sharingkan Bu? Oke, sebenarnya saya setuju dengan tadi juga disampaikan bahwa memang cukup membutuhkan waktu yang panjang ya untuk membuat media, apalagi yang sifatnya interaktif, yang berupa game seperti itu memang butuh waktu yang lama. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan media matematika itu melalui benda-benda yang ada di sekitar kita, Kak Juli, seperti itu. Misalnya kayak saya kemarin juga sempat mengajar materi tentang bangun ruang. Saya sudah tentunya ketika pembelajaran pada masa pandemi ini kita perlu kerjasama dengan orang tua ya. Kita sebagai guru harus kuat kerjasamanya, komunikasi yang baik dengan orang tua. Di situ kami bisa sepakat bersama dengan orang tua bahwa besok kita akan belajar bangun ruang gitu. Terus kita sepakat yuk, mungkin anak-anak di rumah sama mama boleh bantu siapkan benda-benda yang sudah disusun oleh saya begitu. Kemudian nanti ketika kita mulai pembelajarannya bisa melalui seperti ini Zoom ataupun nanti kita bersama-sama belajarnya dengan benda-benda di rumah masing-masing seperti itu. Kayak guru mendemokan dan juga siswa ikut interaktif gitu sih Kak Juli. Oke, berarti kayak tadi kurang lebih yang kayak Bu Clara lakukan di tengah-tengah ini juga ya, di tengah-tengah Zoom kita ini ya. Jadi tetap ada benda-benda sekitar yang mungkin bisa dimanfaatkan agar anak-anak lebih paham, ditunjukkan bersama, sama-sama melakukannya, Bu Elsa ya? Ya, betul. Oh ya, karena sebenarnya Kak Juli, tadinya kita pengen tampil juga media game interaktif kita, yaitu Smart FPB, cuma karena tadi keterbatasan dari Zoom-nya tersendiri, sehingga tidak bisa ditampilkan. Jadi aku singkat cerita aja nih Kak Juli, apa isi dari Smart FPB, boleh? Biar teman-teman guru juga bisa tahu dan pengen menggunakannya nanti. Oke, jadi di Smart FPB ini, teman-teman Bapak Ibu Guru, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikatornya, sehingga benar-benar game kan sudah sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Kemudian di dalam game Smart FPB ini juga terdapat instruksi ataupun petunjuk sehingga daring seperti ini yang benar-benar lepas dari kami, jauh dari kami gurunya, mereka bisa baca dengan baik, bisa paham dengan baik melalui instruksi atau petunjuk yang dituliskan di game seperti itu. Dan di dalam game Smart FPB ini terdapat 5 mini game Bapak Ibu, jadi bukan hanya satu game, tetapi ada 5 mini game di dalam satu game ini, di mana 2 mini game ini berbicara belajar tentang mengenalkan konsep apa itu faktor, kemudian 2 mini game mengenalkan konsep faktor persekutuan, dan 1 mini game-nya itu menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar. Seperti itu. Di mana setiap gamenya juga, setiap mini game
terdapat evaluasinya. Kakak Juli, ada umpan baliknya juga bagi anak-anak yang jawabnya betul ataupun salah, sehingga anak-anak juga bisa mengevaluasi dirinya bahwa mungkin harus lebih belajar lagi dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga di dalam game Smart FPB ini, di akhirnya sekali terdapat kesimpulan Kakak Juli, sehingga anak-anak bisa mendapat benar-benar belajar yang bermakna. Seperti itu. Iya. Berarti memang kalau kita lihat kan memang karakteristik anak SD, apalagi ya Bu, senang banget ya kalau udah dengar kata main game, kayaknya langsung semangat banget ya. Ya, Dan betul. memang apalagi usia anak SD masih termasuknya operasional konkret ya Kakak Juli, sehingga perlu yang nyata-nyata gitu, yang tidak abstrak. Oke deh, baik Ibu Elsa, terima kasih. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang mungkin ingin tahu dan bisa dipakai juga mungkin ya Bu dalam pembelajaran khususnya dalam materi FPB KPK, nanti bisa kita lihat lebih lanjut baik secara nanti personal hubungi Bu Elsa ataupun nanti lihat di MedTV. Iya, karena kita sudah mendengarkan pemaparan dari 4 pembicara kita yang luar biasa hari ini terkait pengembangan media khususnya dalam pembelajaran matematika, kita mau langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu Guru, ada yang langsung ingin bertanya? Mungkin boleh dinyalakan kameranya yang ingin bertanya secara langsung. Saya, Mbak Juli. Oke, iya baik. Bu Dwi Rahayu ingin bertanya ke siapa ya, Bu? Saya akan bertanya dengan Bu Clara. Tadi Bu Clara itu menyampaikan bahwa pembelajaran matematika itu harus kita buat menyenangkan seperti itu tadi dengan cara menggunakan media game atau cerita seperti itu ya Mbak ya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan situasi seperti ini kita bisa mengajak anak-anak itu belajar dengan fun gitu. Terutama matematika itu, apakah gamenya itu dalam bentuk media lalu dikirimkan ke anak-anak atau seperti apa gitu Mbak? Terima kasih. Oke, Mbak Juli langsung saya jawab ini. Ya, baik Bu, boleh langsung. Ya, kalau misalnya seperti ini tadi Bu, yang saya sharekan itu adalah yang digital. Jadi sebenarnya kita bisa kirim ke anak-anaknya, gitu kan. Misalnya cerita, tadi kan juga dalam bentuk e-book, jadi bisa dikirimkan ke anak-anaknya. Tapi misalnya nih Bu, kalau Ibu misalnya punya cerita tersendiri, Ibu sebenarnya bisa juga kirim. Nanti ke depannya mungkin saya akan berikan, rencananya sih setelah kegiatan ini saya akan bikin workshop series gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti boleh dituliskan di kolom chat apa saja yang dibutuhkan supaya nanti kita workshop seriesnya lebih banyak ya, lebih banyak Jadi bagaimana memaksimalkan gadget kita dan anak-anak. Karena saya juga punya pengalaman nih Bapak Ibu bagaimana waktu belum ada Zoom nih, sebelum ada Zoom, saya juga menggunakan WhatsApp untuk melakukan pembelajaran. Jadi ada trik-triknya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi untuk pembelajaran kita. Nah, jadi misalnya seperti itu. Jadi misalnya kalau buku cerita bisa dikirimkan ke anaknya, nah kan kemudian ketika Zoom mereka disuruh membaca. Gitu, atau untuk menemukan kata-katanya. Jadi ada banyak game juga seperti itu. Nah, saat ini memang kami sedang proses untuk mengembangkan game-game yang kami kembangkan itu dalam bentuk mobile. Jadi kedepannya jadi anak-anak juga bisa. Jadi nanti bisa download seperti kalau yang sekarang tuh kayak Play Store ya Bapak Ibu. Jadi kami juga akan kembangkan ke sana. Jadi supaya anak-anak juga lebih mudah untuk mendownload dan menggunakan game-game tersebut. Seperti itu Bu Dwi Rahayu. Jadi, nah kesulitannya adalah bahwa kami itu tidak selalu memahami konteks di mana Bapak Ibu guru yang menggunakan game maupun cerita itu. Konteks lingkungan ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya buku cerita saya ini digunakan oleh teman-teman di Papua ya pasti tidak cocok, atau di
entah kalau di Lampung tadi Mbak Bu Kristina masih cocok ya, karena di Lampung kayaknya juga masih ada penjual siomay dan ikan mungkin di sekeliling SD-nya. Jadi ke depannya Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan kita di sini, membuat cerita-cerita yang kontekstual dengan daerahnya masing-masing. Ya, kami coba fasilitasi idenya, oh kalau konteksnya apa di sana, kita bisa gunakan seperti ini gitu. Jadi kedepannya sih saya berharap tetap ada kerjasama di antara kita semua untuk mengembangkan produk-produk media pembelajaran matematika yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran. Seperti itu. Bu Dwi Rahayu cukup menjawab pertanyaan? Ya, Bu. Cuman di sini kalau kita memberikan materi itu kan harapannya anak-anak itu dapat menerima gitu ya, Bu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengevaluasi anak-anak itu mudeng atau menerima pelajaran itu melalui media game itu dengan cara online, Bu? Ya, sebenarnya ketika dia menang, Bu, ketika dia menang berarti dia udah paham sebenarnya. Ya, ketika dia bermain game terus menang atau ada beberapa game yang ada skornya. Nah, itu sebenarnya artinya dia sudah memahami. Kemudian untuk tindak lanjut kan Bapak Ibu tetap harus membutuhkan secara terstruktur gitu kan, itu bisa menggunakan produknya Mbak Eka tadi, Bank Soal. Sebenarnya Bank Soal itu pun ada di game-game kami, Bu. Ada satu lagi, Mbak Batar ya, Mbak Julia, kalau nggak salah Batar itu isinya pertanyaan-pertanyaan ya? Iya, betul Ibu. Nah, itu juga bisa. Di situ ada skornya ya Mbak Julia, kalau nggak salah ya di Batar ya? Betul ada skornya juga, Bu. Ya, jadi game, tetapi gamenya itu menjawab soal-soal tentang bangun datar. Kemudian kalau dia harus cepat karena ada bomnya, itu bisa nggak ya ditunjukkan, Mbak Juli? Permainan batarnya, Bu, bisa. Ya, jadi skor terakhir itu bisa menunjukkan kepada kita bahwa si anak-anak itu memang sudah memahami materi gitu, Bu. Jadi memang game ini menurut saya buat guru juga cukup memudahkan. Kita tidak perlu sampai harus bagaimana. Nah, ini adalah game Batar. Sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Iya. Ini kita langsung ke bagian bermainannya, Bu. Iya, biasanya anak-anak kalau belajar tidak mau langsung main. Jadi Bu Clara, ketika kita mendesain media itu, kita sudah memikirkan cara mengukurnya kan ya Bu Clara? Iya, betul sekali. Ya, jadi begitu Bu Dwi. Jadi kita membuat media itu tidak terputus hanya sekedar bermain, tetapi kita sudah memikirkan bagaimana cara mengukur apakah pembelajaran kita tercapai atau tidak. Iya. Iya, Ibu. Dilanjutkan lagi. Dan satu lagi, Bu. Iya, silakan. Ini selama pembelajaran selama ini yang saya mengalami kesulitan itu waktu belajar di kelas itu kan biasanya anak-anak itu ada beberapa anak itu yang tingkat pemahamannya itu kurang gitu ya Bu ya. Tapi begitu sampai pelajaran secara langsung ini, saya rasakan bahwa anak-anak itu kalau latihan di kelas itu biasanya nilainya agak kurang gitu. Tapi sekarang bisa mencapai 100, misalnya nilainya 100 seperti itu. Nah, di sini saya tanya, anak ini benar-benar bisa apa tidak? Itu yang menjadi kendala, mungkin yang saya rasakan gitu, Bu. Terima kasih. Oke, ya itu tadi Bu, karena biasanya sebenarnya kalau pembelajaran kita di kelas itu menurut saya terbatas. Karena kita hanya memberikan 1 atau 2 pengalaman belajar yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada siswa. Gitu. Jadi betul Bu, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika saya mengajar di kelas pun sebenarnya saya tidak yakin betul apakah setiap mahasiswa saya itu memahami materi atau tidak. Oleh karena itu sebenarnya media-media yang
ini kan bisa dilakukan secara mandiri ya Bu ya. Artinya sebenarnya enggak perlu ada bimbingan guru pun enggak apa-apa, apalagi kalau main game itu anak-anak pasti suka. Cuma kita mungkin untuk memonitoring bilang aja share skornya ya berapa gitu. Nanti skor tertinggi saya kan, skor tertinggi saya kasih reward misalnya kan seperti itu. Artinya sebenarnya dengan cara seperti itu kita meminimalkan kekhawatiran kita bahwa mereka itu memahami atau tidak gitu. Jadi bikin kompetisi aja antar mereka bahwa kalau yang paling tinggi skornya dapat sekian. Nah, supaya dia tuntas, kan matematika kan harus tuntas ya. Iya. Bisa juga ini, kalau skornya masih rendah boleh diulang lagi gitu. Artinya ketika dia mengulang itu kan dia belajar lagi. Iya. Seperti itu. Mengulang game itu kan artinya dia belajar lagi. Ada beberapa anak yang mungkin diarahkan, coba kamu klik dulu ikon belajar dulu di situ apa sih ini supaya kamu bisa menang game. Atau ada juga anak-anak yang karena dia tidak suka belajar, tidak suka membaca, maka dia coba-coba terus gitu kan sampai selesai. Itu oke, tidak masalah. Bu Dwi tidak perlu khawatir. Kan dia ngulang-ngulang terus Bu, pasti menang. Karena ketika dia mengulang game, otomatis dia akan mencari supaya menang. Oh, ini menang, ini enggak. Nah, ketika dia mengatakan dia bisa mengidentifikasi kalau saya klik ini menang, kalau saya klik ini tidak, artinya dia sudah bisa membedakan konsepnya. Seperti itu. Ya, Bu Jadi Clara. tidak, ya cukup menjawab ya Bu Dwi ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Bu Clara, ya, Bu Murni, dengan belajar mandiri memungkinkan banyak pengulangan-pengulangan sehingga pembelajaran itu betul-betul tuntas. Itu keunggulan media pembelajaran mandiri yang kita kembangkan. Iya, betul sekali Bu Murni. Ya, baik, terima kasih Bu Clara. Bu Murni, ada lagi tambahan dari Bu Murni? Sudah, saya hanya menekankan sih sebetulnya. Iya. Saya kembalikan ke fungsi-fungsi media. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ibu Kristina ya, Bu? Mau bertanya? Sudah di-unmute, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, Ibu. Iya, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya, ini berbagi pengalaman juga. Kemarin saya dengan kelas saya dan beberapa, saya kebetulan mengajar kelas 5, kami 3 kelas itu melakukan evaluasi, lalu menggunakan lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan. Nah, dia juga sama menggunakan game itu juga, gitu. Lalu ternyata karena di situ kan harus menjawab paling cepat, penilaiannya kan paling cepat, lalu paling benar gitu. Ternyata yang memenangkan itu yang biasa kalau kita tatap muka anaknya perkalian aja belum hafal gitu kan. Lalu dia pengurangan aja masih pakai tangan, penambahan masih menggunakan itu gitu kan. Nah, ternyata waktu pas menggunakan media itu dia skornya paling tinggi gitu. Lalu sebagai guru saya juga tidak langsung percaya begitu saja gitu kan, tidak langsung percaya begitu saja. Yang saya lakukan ya saya mengucapkan selamat begini-gini, lalu saya tanyakan secara pribadi setelah game itu berakhir, saya tanyakan secara pribadi bagaimana dia melakukan itu. Ternyata dia melakukan game itu sampingnya ada orang tuanya yang mendampingi dan ikut mengajari bermain. Gitu. Iya, ikut bermain ternyata. Berarti maksud saya apakah itu juga merupakan bukan suatu patokan bahwa dia memahami atau tidak gitu kan. Karena memang dia di ranking itu dia skornya paling tinggi sekali gitu kan. Yang lainnya nilainya 800, dia bisa hampir 2000. Nah, ini menurut saya maksudnya kembali lagi mungkin bisa dievaluasi dalam game ini, kita bisa menentukan bagaimana
anak ini, oh ternyata dia memang mengerjakan sendiri secara mandiri atau tidak gitu. Nah, cara menentukan itu loh Bu yang sampai saat ini belum bisa kami temukan itu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik Ibu, boleh langsung menanggapi? Bu Murni dulu dong yang pengalaman banyak nih. Iya. Kalau saya Ibu pengalamannya Murni. masih cuprit. Kalau menurut saya, dalam proses belajar, dalam situasi seperti ini, kemungkinan cara belajar siswa di rumah itu sangat bervariasi. Kembali lagi, kita harus bekerja sama guru. Kita menciptakan ini bukan untuk skor, tetapi anak pembelajaran itu bermakna nggak buat dia? Dia mengerti nggak? Dia paham nggak? Jadi itu yang harus kita berikan ke guru. Makanya penting ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Jadi sebelum kita melihat, saya memahami ya kekhawatiran Bu Christina tadi dan memang terbukti ya. Tapi itu adalah pintu masuk kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kembali lagi tadi juga Bu Clara mengatakan, untuk matematika ini bukan hanya satu-satunya dia mampu melakukan, mengerjakan skornya tinggi, tetapi itu dia bisa nggak menerapkan untuk hari-harinya, kejujurannya. Jadi matematika itu kejujuran bisa dinilai satu karakter ya. Nah, bagaimana guru dan orang tua berkolaborasi untuk meningkatkan karakter supaya anak tidak hanya mencari skor, tetapi pembelajaran itu dengan media yang bagus, itu membangun karakter juga. Mungkin itu, Bu Christina, Bu Clara. Ya. Kalau dari saya, sebenarnya kalau selama ini saya selalu berpikiran positif ya, karena memang kondisi di negara kita, pendidikan kita itu sangat-sangat unik. Jadi kalau kita terlalu mikirin jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, stres sendiri, pusing sendiri gitu. Jadi selalu berpikiran positif saja, Bu Tina. Jadi ketika orang tuanya ikut bermain, kalau anaknya masih di situ, dia kan bisa ngelihat kenapa ibunya pilih itu, kenapa ibunya pilih itu. Tapi memang betul, lebih baik lagi kalau ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Tetapi kalau toh ada orang tua yang ngeyel, nah pasti kan ada ya Bapak Ibu, setiap kelas tuh ada orang tua yang ngeyel itu. Jadi bebaskan saja pikirannya. Selama anaknya ada di depan, dia melihat apa itu masih mending, masih lumayan. Karena dia melihat proses. Nah, kecuali kalau anaknya tidur, ibunya yang mengerjakan atau yang main game, nah itu ya yang repot. Jadi sebenarnya kalau memang sangat khawatir bisa melalui Zoom seperti ini kan, satu-satu gitu kan. Tapi kan ya kita juga terbatas itu. Oleh karena itu bebaskan pikiran saja kita sebagai seorang guru, yang penting kita sudah berusaha. Niat baik kita itu pasti ada hasilnya. Ya, mau dicurangin oleh orang tua, kalau kita niatnya baik itu pasti ada hasilnya. Gitu Bu Tina ya. Ya, jadi terus itu tadi bagus sekali. Mungkin saya mengajak Bapak Ibu yang bisa berkolaborasi dengan kita untuk mengembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Betul kata Bu Murni. Saya saat ini mengembangkan buku-buku masih pure, walaupun ada ya tadi di buku cerita itu ada bahwa saya kasihan kepada kakek itu, maka saya ingin menolong gitu kan. Itu ada sebenarnya, tetapi saya terus terang aja belum saya kembangkan, memang dikembangkan lebih lanjut untuk pendidikan karakternya. Jadi Bapak Ibu yang punya minat untuk berkolaborasi dengan kami mengembangkan beberapa media termasuk yang terkait dengan pendidikan karakter ya, karena kita ini sebenarnya katanya pendidikan karakter, tapi menurut saya banyak hal yang sebenarnya kita miss untuk pendidikan karakter. Begitu ya Bu Tina, jadi oke, tenang saja gitu ya. Karena kita kembalikan bahwa yang penting apa yang kita lakukan buat anak-anak. Hasilnya nanti pasti akan ada semesta lah, Tuhan yang akan mengatur. Begitu ya Bu Tina ya.
itu anaknya sudah besar, padahal dulu waktu kita ketemu itu masih di dalam perut loh itu. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ketemu Ibu Tina ini, Mbak Juli. Oke. Cukup ya Bu Tina menjawab ya kekhawatirannya. Sip. Baik, terima kasih banyak Bu Murni, Bu Clara untuk penjelasannya. Jadi memang mungkin kekhawatiran guru-guru ya Bu, kadang aduh nanti ini jujur nggak ya atau enggak ya, tapi tadi yang sempat disampaikan Bu Murni, yang penting kita ada kerjasama dengan orang tua, dan yang paling penting berpikir positif, Bu. Semoga anak-anak kita bisa jujur semua. Iya, berikutnya ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat di sini di kolom chat juga Mbak Eka sudah memberikan ya link kejar citanya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses jika memang terbatas untuk mengembangkan media ya Mbak Eka ya. Lalu juga sudah dikirimkan link Gembatar yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat, nanti juga bisa digunakan. Lalu nanti mungkin Bu Murni kalau mau di-share juga ya PPT-nya ya Bu ya. Tadi PPT. Kalau dibutuhkan, kalau tadi kan saya hanya memberikan pengantar secara umum, mengingat kembali, mereview kembali, kalau diperlukan ya. Tapi menurut saya sih yang lebih penting itu adalah bagaimana teman-teman sudah bisa memilih media, sudah bisa menentukan mana yang cocok dengan tujuannya, lalu fitur-fitur apa yang digunakan. Nah, hanya mengingatkan kembali, ayolah mari kita melakukan penelitian. Itu penting loh sebetulnya untuk guru-guru muda ya. Nah, itu tadi Bu Clara juga menawarkan, mari kita berkolaborasi sehingga menghasilkan media dan sekaligus penelitian teman-teman. Iya, baik. Jadi kembali diajak nih Bapak Ibu oleh Bu Murni dan Bu Clara untuk kita berkolaborasi bersama ya Pak, Bu, semuanya untuk mengembangkan mungkin media nanti bisa dipakai di tempat kita masing-masing. Di sini juga tadi Bu Murni sempat sampaikan ya Bu, untuk contoh dari Bu Elsa, itu juga perlu diperhatikan kreativitas dari Bapak Ibu guru ya dalam membuat perancangannya Bu, hingga sampai evaluasinya. Ya, ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan ya Mbak Juli. Iya, Bu. Bapak Ibu, sebenarnya produk-produk kami itu masih proses gitu ya, karena kami juga, karena pandemi ini beberapa belum sempat kami uji coba. Jadi ya Bapak Ibu yang berkenan itu misalnya untuk memanfaatkan produk-produk kami, sekiranya bisa bekerja sama dengan kami untuk uji cobanya Bapak Ibu. Iya, supaya ketika di launching betul-betul menjadi produk yang layak pakai, itu kami betul-betul punya data. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Juli ya, yang berkenan untuk menggunakan, karena kami butuh juga nih, karena tidak semua guru, tidak semua sekolah memperkenankan kami untuk uji coba, ya karena kondisi, kemungkinan juga kerepotan, karena semuanya pasti dalam kondisi sedang belajar. Jadi kami juga membutuhkan membutuhkan bantuan Bapak Ibu agar produk-produk kami memang betul-betul bisa dilayak pakai, karena sampai hari ini produk kami baru diuji kelayakan oleh para ahli, belum oleh Bapak Ibu pengguna dan peserta didik. Jadi nanti mungkin jangan ini ya Bapak Ibu, kalau kami kirim email ini untuk permintaan supaya kita bisa lebih segera jadi gitu loh produk-produk ini, supaya kami juga tidak salah, karena seperti tadi pengembangan media itu kan ada prosedurnya, tidak bisa kami langsung digunakan. Ini hanya contoh saja yang bisa kami gunakan, yang bisa kami berikan. Gitu ya Bapak Ibu. Juli ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu Clara penjelasannya. Ini tadi ada Bu Maria Eta bertanya,
untuk Mbak Eka. Kejar Cita ini free sementara atau memang untuk seterusnya ya Mbak Eka? Oke, ya tadi saya baru mau balas untuk ini. Jadi dari Kejar Cita sendiri itu 80% konten yang kami sediakan itu free seterusnya. Jadi sebagian kecilnya itu baru yang konten premium gitu. Jadi yang mungkin yang bisa diakses sama guru itu untuk bank soal yang LOTS sama materi-materi itu bisa diakses secara free gitu. Berarti ada yang free, ada yang memang khusus ya Mbak Eka ya? Betul, tapi Ya. sebagian besar karena memang visinya sosial, jadi sebagian besar itu bisa diakses free. Jadi kalau mau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, kami perkenankan gitu. Oke, baik. Terima kasih baik Mbak Eka. Sudah menjawab ya Bu Maria. Nanti mungkin kalau mau tahu lebih jauh lagi tentang yang tadi 20%-nya ya Mbak Eka ya, yang premium bisa langsung menghubungi Mbak Eka. Baik, ada lagi Bapak Ibu satu terakhir pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Mbak Juli, ya Bapak Ibu yang misalnya kalau membutuhkan informasi, misalnya kan bisa subscribe Med TV ya dan follow IG-nya. Mungkin bisa di-sharekan ininya Mbak Juli supaya Bapak Ibu guru bisa lebih mudah untuk mencarinya. Karena Med TV itu kan banyak sekali tuh. Iya. Iya. Bisa bagikan kepada para peserta Med TV yang mana yang di bagian kita. Iya, ini aku kasih nama username di Instagramnya ya Bapak Ibu, nanti dari profil Instagramnya akan langsung tersambung dengan YouTube Med TV, karena memang tadi yang Bu Clara bilang Med TV cukup banyak di YouTube juga. Ada lagi terakhir pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin terakhir dari para pembicara, ada yang mau disampaikan Bu Murni, Bu Clara, Kak Eka, dan Bu Elsa? Kalau saya senang ada Mbak Eka, ada Bu Guru Elsa, bukan mantan sih, masih dulu mahasiswa saya, sekarang kita bermitra. Ada Bu Kristina dan ada beberapa ya bangga ya sebagai lulusan PGSD bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan menyediakan media-media. Jadi di PGSD itu tidak melulu jadi guru, tapi juga sebagai pengembang media. Jadi teman-teman guru lain bisa terbantu bila menggunakan media-media yang sudah tersedia seperti sumber belajar. Ya, saya senang dan bangga dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita berikan kepada teman-teman pagi hari ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Murni. Dari Bu Clara ada Bu terakhir untuk para peserta hari ini juga? Ya, pesan saya itu tadi, mari kita bersama-sama gitu kan membuat matematika itu lebih menyenangkan, tidak seseram yang sekarang gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Itu harus bersama-sama. Jadi alangkah baiknya kalau ke depannya kita terus bersama-sama untuk menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dari Kak Eka terakhir dan Bu Elsa. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin boleh sedikit Kak Juli menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Bu Murni. Saya juga sangat senang sekali selaku alumni Atmajaya. Waktu itu kami memang bukan diminta sih, benar-benar diarahkan dan dibantu untuk pengembangan. Jadi ini kerasa banget manfaatnya itu sampai ke dunia pekerjaan. Ternyata penelitian dan pengembangan ini suatu hal yang sangat menyenangkan
terus banyak banget tindak lanjutnya, terus kita jadi secara tidak langsung bisa menebar manfaat untuk orang banyak gitu Kak Juli. Oke, happy juga ya Mbak Eka hari ini ya. Betul. Sama kayak Bu Murni. Ya, berikutnya terakhir dari Bu Elsa terakhir Ibu. Ya, sama tadi aku juga sebelum ngenalin, aku juga alumni dari PGSD Atmajaya, dan pembimbingnya juga ada Bu Clara. Aku juga bisa mengembangkan sebuah media tentang FPB itu juga atas bantuannya Bu Clara yang luar biasa, membimbing bagaimana pembelajaran matematika bisa menyenangkan. Pengennya sih kita sama-sama, Bapak Ibu Guru, kita sama-sama asah kreativitas kita membuat inovasi-inovasi baru, untuk pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan. Begitu sih Kak Juli. Oke deh, baik. Iya, Bapak Ibu Guru tadi udah ada closing statement dari para pembicara kita. Dan terakhir mungkin dari saya merangkum hasil diskusi hari ini, tentu di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, khususnya sebagai guru. Tapi percayalah bahwa semua, apapun niat baik kita, untuk anak murid pasti bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan media. Jika nanti terbatas waktu, terbatas segalanya, banyak sekali platform yang sudah menyediakan, salah satunya kejarcita.id, bahkan nanti Met TV juga mungkin akan membagikan hal-hal inspirasi maupun media-media yang bisa digunakan. Dan tentunya terakhir, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Murni dan Bu Clara, kita bisa berkolaborasi bersama untuk mengembangkan media ini bersama-sama. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Guru, jaga kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi ini, tetap lakukan yang terbaik, semoga kita bisa menghasilkan anak didik yang berkarakter dan tentu mempunyai ilmu pengetahuan yang bisa merubah sekitar. Kurang lebih seperti itu, saya juga minta maaf apabila selama acara ini ada salah kata, semoga kita bisa terus berjuang dan berjumpa di acara berikutnya. Dan ini akan ada link form evaluasi ya Bu Clara, sekaligus masukan dari Bapak Ibu Guru, jika kita ke depannya ada kegiatan workshop, mungkin yang Bapak Ibu Guru juga ingin kami bisa sediakan untuk membantu Bapak Ibu Guru ke depannya. Ini saya langsung share di kolom chat, mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung copy dan isi, sehingga nanti ke depannya bisa diadakan ya Bu Clara. Mungkin ada terakhir tambahan dari Bu Clara? Foto dong Mbak Juli sama peserta boleh buka kameranya semua, lalu bisa di screenshot foto bareng gitu. Iya, baik Bapak Ibu Guru, boleh kita buka bersama. Terima kasih sekali lagi buat Pak John dari Balige, lalu tadi Bu Dwi Rahayu dari Bayuwangi ya Bu, kalau nggak salah. Aduh maaf, tadi dari mana? Dari Yogyakarta, Wonosari, Mbak. Oh, Wonosari. Dekat kampung halaman saya, Bu Dwi. Oh iya. Gimana Ibu, Bu Clara? Saya Klaten, asli Oh, Klaten saya. Oh iya, berarti tetangga kita ya Bu. Iya. Oh, Bu Clara berarti tetangga sama Bu Rahayu, aku sama Pak John, Bu. Tetangga. Iya. Elsa juga tetangga. Agak dipercepat Bapak Ibu buka kameranya karena tinggal 5 menit ini kita terbatas. Iya, Bapak Ibu. Boleh yang lain? Bisa? Bu Rani, Bu Maria Eta, Bu Fania, Bu Ranum, Bu Jelita, Pak Agung, Bu Jelita, Bu Aziza. Atau lagi berhalangan, tidak bisa buka kamera. Iya. Ya. Oke, baik. Kita yang ada dulu kali ya, Bu ya? Iya, sambil menunggu yang lain nanti di screenshot lagi ya, Mbak. Iya. Baik, kita boleh tahan berapa detik ya, Bapak Ibu ya? 1, 2. Iya, sekali lagi. 1, 2. Iya, Pak Agung udah muncul juga. Bu Rahayu, terima kasih. Bu Nani. Sama-sama. Kami juga jangan lupa mengucapkan nanti Bapak Ibu terima Guru bisa kasih. langsung evaluasinya ya, Pak, Bu. Ya, sambil mengisi evaluasi, sambil nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin masih agak jauh dari kameranya, terus membuka kamera bisa difoto kembali.
sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu. Semoga Iya. nanti Bapak Ibu masih tetap berkenan untuk mengikuti workshop ataupun webinar yang kami lakukan. Siap. Semoga betul-betul bermanfaat buat teman-teman guru untuk memajukan pendidikan kita. Pak John, kapan-kapan kita fokus ke yang SMA ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau ini kan masih ke SD, nanti kita coba berkolaborasi ya Pak ya untuk bagaimana Ya, boleh Bu, untuk boleh Bu. siswa SMA. Oke Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Pak Ini Agung kayaknya minta berhalangan, lagi. Bu. Iya, Atau yang dikirim kamera ke lainnya email ya. aja ya, Mbak Juli. Kirim ke emailnya masing-masing. Evaluasi. Oke, baik. Iya, iya, baik, Bu. Karena Pak Agung kayaknya sinyalnya terkendala. Jadi nanti akan dikirim ke email masing-masing. Begitu ya Pak Agung ya. Iya. Ya, beberapa. Baik, Bapak Ibu Guru, sekali lagi terima kasih. Oke, Ya, dan terima sampai kasih. jumpa di acara webinar berikutnya, workshop kita bersama ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. siang. Selamat siang. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Yang